Halo, selamat pagi. Kita akan memulai pelajaran kita di pokok bahasan yang baru, yaitu bab 6 dengan judul Strategi Diferensiasi Produk. Dengan KD kita mengevaluasi strategi diferensiasi produk dengan 4.6-nya membuat laporan hasil evaluasi diferensiasi produk. Mari kita perhatikan slide berikut lebih mendalam lagi. Untuk mendapatkan tempat di hati konsumen, Anda harus didukung dengan diferensiasi yang kuat, terutama jika produk atau jasa Anda bersaing di pasar yang ketat. Diferensiasi akan membuat Anda lebih dikenal oleh konsumen. Apakah itu diferensiasi? Bagaimana diferensiasi dilakukan? Variabel apa saja yang ada di dalamnya? Semuanya akan dibahas pada kajian bab 6 ini. Oleh karena itu, baca dan simak dengan baik penjelasan yang diberikan oleh Ibu Guru. Untuk mendapatkan tempat di hati konsumen, perusahaan harus didukung dengan diferensiasi yang kuat, terutama jika produk atau jasa bersaing di pasar yang ketat. Diferensiasi akan membuat perusahaan lebih dikenal oleh konsumen. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi itu? Diferensiasi adalah penawaran produk perusahaan yang memiliki sesuatu yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah, yang akan menjadi nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan dibandingkan produk pesaing. Menurut Hermawan Kartajaya, diferensiasi produk adalah merancang seperangkat perbedaan dalam hal konten, konteks, dan infrastruktur. Sedangkan menurut Ted Levitt yang dikutip oleh Jack Trout yang diterjemahkan oleh Alvira mengatakan bahwa diferensiasi produk adalah satu dari strategi dan aktivitas taktis yang paling penting dan harus sering dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan. Menurut Michael Porter, dalam melaksanakan strategi diferensiasi produk, perusahaan harus memilih atribut yang berbeda dengan atribut pesaing yang memang dipandang penting oleh banyak konsumen. Sedangkan menurut Dixon dan Ginter, diferensiasi produk adalah pandangan persepsi pembeli mengenai produk yang ditawarkan perusahaan dibandingkan dengan karakteristik produk fisik maupun non-fisik pesaing termasuk harga. Jadi kesimpulan diferensiasi adalah suatu strategi perusahaan untuk membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing mengenai atribut produk termasuk harga yang dipandang penting oleh banyak konsumen. Jadi saya menggunakan dengan bahasa yang sangat sederhana bahwa diferensiasi produk itu adalah upaya yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan untuk membuat produknya berbeda dengan produk orang lain. Saya kasih contoh misalnya seperti Aqua. Aqua banyak merek pesaingnya. Ada Le Mineral, ada Muraqua, ada Jesslyn, dan sebagainya. Dari merek-merek ini, setiap produk akan berupaya membuat bagaimana produk mereka itu bisa berbeda dengan merek pesaing. Aqua itu bisa berbeda dari mananya? Mungkin dari kemasannya, mungkin dari rasanya atau kualitasnya, mungkin dari harganya. Jadi diferensiasi itu adalah upaya yang dilakukan perusahaan membuat produk mereka itu berbeda dengan produk orang lain. Ya, mungkin kalau bahasa sederhananya lagi, kamu yang berupaya membuat rumahmu berbeda dengan rumah orang. Mungkin dari catnya, mungkin bisa sama-sama rumah, tapi kita akan membuat bagaimana rumah kita ini tidak sama dengan rumah orang lain. Mungkin tadi cat yang kita gunakan, mungkin dekor yang kita gunakan, sehingga rumah kita berbeda. Itulah yang disebut dengan diferensiasi. Tetapi dalam hal ini adalah diferensiasi produk. Bagaimana produk kita itu memiliki perbedaan dengan produk orang lain. Kita tidak tiru produk orang lain. Oke, sampai di sini paham ya? Untuk menciptakan diferensiasi yang kuat,
perusahaan harus berkonsentrasi pada 3 hal, yaitu sebagai berikut. 1 namanya konten, what to offer. Kata konten, what to offer, yaitu apa? Value perusahaan tawarkan kepada pelanggan. Jadi perusahaan membedakan diri dengan pesaing berdasarkan apa yang perusahaan tawarkan kepada pelanggan. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat produk kita itu berbeda dengan orang. Yang paling mendasarinya itu adalah yang pertama, kontennya, what to offer. Apa yang kita mau tawarkan kepada konsumen, apa yang kita mau berikan kepada konsumen, ya. Ini yang membuat supaya produk kita itu memang berbeda dari orang. Dalam hal ini yang paling ditekankan itu adalah terhadap kualitas. Kita berupaya bagaimana kualitas produk yang kita tawarkan kepada konsumen itu jauh lebih baik daripada produk pesaing kita. Ya, itu Aqua memiliki position sangat tinggi di hati konsumen karena Aqua mungkin memiliki kualitas yang sedikit lebih baik dari produk-produk yang lain, sehingga merek Aqua itu sudah menjadi di hati daripada konsumen itu sendiri. Jadi apabila kamu menciptakan sebuah produk, pikirkan kualitas yang bagaimana yang bisa kamu tawarkan kepada konsumen. Upayakan kualitas itu adalah yang terbaik. Ketika kita memberikan kualitas yang terbaik kepada konsumen, saya yakin konsumen akan mengingat produk yang kita tawarkan tersebut dan berusaha kita supaya konsumen tetap membeli, jangan berpindah kepada produk-produk yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah content, how to offer. Dalam hal ini perusahaan membedakan diri dari pesaing berdasarkan bagaimana cara perusahaan menawarkan value atau nilai tersebut kepada pelanggan. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apa yang mau kita berikan, nilai yang bagaimana yang mau saya berikan. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara saya untuk memberikan nilai tersebut. Bagaimana upaya saya, bagaimana trik yang aku lakukan, bagaimana metode yang kita perbuat sehingga value yang kita berikan kepada konsumen itu bisa mereka terima, ya. Mungkin kita akan memikirkan kemasan yang bagaimana, terus bagaimana cara promosinya, bagaimana cara mendistribusikannya, sehingga konsumen merasa dinyamankan, merasa disenangkan dengan upaya-upaya yang kita buat, bagaimana mereka mendapatkan value yang kita tawarkan tersebut. Bagaimana kita menawarkan, memberikan satu kualitas yang baik, bagaimana produk itu sampai di tangan konsumen itu dengan nyaman, dengan baik. Ya, jadi yang tahap kedua itu adalah konteksnya. Tahap yang ketiga adalah infrastruktur, enabler. Infrastruktur atau enabler yaitu faktor-faktor yang mendukung terlaksananya diferensiasi konten maupun konteks di atas. Infrastruktur ini menunjukkan perbedaan terhadap pesaing berdasarkan kemampuan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dan fasilitas yang dimiliki untuk mendukung terlaksananya diferensiasi konten dan konteks di atas. Singkatnya, infrastruktur adalah semua hal yang Anda miliki yang bisa menciptakan perbedaan apa yang perusahaan tawarkan dan bagaimana cara perusahaan menawarkan kepada pelanggan. Jadi dengan kalimat yang sederhana, tadi kita dasar yang pertama adalah apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan produk yang kita tawarkan ini kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah faktor pendukung, infrastruktur, faktor-faktor pendukung yang bagaimana yang kita harus punyai sehingga produk kita ini berbeda dengan produk orang lain. Fasilitas yang bagaimana yang harus kita punya. Misalnya contoh, saya jualan bakso, orang lain juga jualan bakso. Mereka juga berupaya untuk memberikan kualitas yang terbaik. Lalu yang membuat kita berbeda dengan mereka apa? Infrastruktur. Kita menyediakan WiFi yang gratis,
menyediakan tempat duduk yang sofa yang nyaman, menyediakan tenaga kerja yang bersih sehat, dan memiliki pakaian atau kostum karyawan yang menarik. Ini merupakan infrastruktur yang membuat pelayanan kita berbeda dengan pelayanan orang lain. Jadi ada 3 hal yang mendasari produk kita itu berbeda dari orang lain. Tadi yang pertama adalah konten, yang kedua konteks, yang ketiga adalah infrastruktur. Cukup paham ya? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran kita ini yang sedikit ini bisa kamu pahami. Banyaklah belajar melalui internet, melalui buku-buku yang lain yang berhubungan dengan diferensiasi untuk menambah ilmu pengetahuan kamu. Apabila ada materi yang kurang kamu pahami, boleh bertanya sama Ibu Tinar. Dan tetaplah ingat bahwa pandemi ini belum meninggalkan kita. Saya berharap kalian semua semangat, tidak ada yang loyo atau tidak ada yang malas belajar. Ini merupakan motivasi kita untuk berbuat jauh lebih baik lagi. Selamat pagi, selamat siang, dan terima kasih, dan tetap bersemangat.